Bismillahirrahmanirrahim. 19 Oktober 2025. Hari ini kita masih di toko Alamana HNH Desa Gele, Kecamatan Tela Barat Laut, Kabupaten Pulau Talebo, Provinsi Maluku Utara. Bagi Bapak Ibu yang ingin belanja alat listrik, ya silakan merapat. Ada saklar tanam, ada terminal, ada jok cabang, ya segini, ya ada isolasi, ada klem kabel, ada netang, ya silakan merapat. Ada handle sensor, handle depan, ada alat pancing berupa apa ini, kain sutra, mata kail, ya ada sendok semen, setrika semen, ada meter untuk tukang sensor, ya habis pakai bisa dilemparkan, keran air, ya oli-oli, pilox, cat tembok, cat kayu, ya paku, dan alat motor serta aksesoris, stiker dan lain-lain. Alat sensor, ya baut, ada baut stainless, ada baut biasa. Ya, oke. Bagi yang ingin membantu Pondok Pesantren Darul Amanah, di sini ada kotak amal. Kumpul dana untuk beli pasir buat plester Masjid Darul Amanah. Ya, ini kuas cat, kampas cakram motor, klem selang dan lain-lain. Ditunggu di depan kantor Desa Gele. Toko Al Amanah, kantor Desa Gele, di sana kantor Desa Gele. Sini simpang 3 depan kantor Desa Gele. Kita sekarang mau menuju ke dermaga Teluk Gele untuk melihat kapal yang bongkar muatan dari tadi malam. Kemungkinan sampai hari ini belum selesai. Kita akan cek dulu. Ikuti perjalanan ini, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Kebetulan kita ada pesan seng 50 lembar replace dan beras dari Luk Banggai, Sulawesi Tengah. Perlu dipahami bahwa Kabupaten Pulau Talebo, Provinsi Maluku Utara terikat hubungan dagang dengan Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah. Dan itu tidak bisa dihindari sampai kapanpun, berhubung letak geografisnya sangat berdekatan antara dua provinsi itu, dua kabupaten di dua provinsi yang berbeda, Kabupaten Banggai Sulteng dan Kabupaten Pulau Talebo di Provinsi Maluku Utara. Olehnya itu seharusnya Kabupaten Pulau Talebo ini masuk di wacana pemekaran Provinsi Sulawesi Timur. Harus digabungkan dengan Sulawesi Timur. Wah, ini masih hari pasar hari ini, hari Minggu, jadi proses bongkar muat ini bisa terhalang. Inilah pasar tertua di Pulau Talebo yang tidak mendapatkan perhatian serius dari pemerintah setempat, baik desa maupun daerah. Woi, barang baru Pantang. Pak Haji datang. Kita menuju ke dermaga Teluk Gele dulu. Tapi, numpang lewat. KM Elizabeth II dari Luk Banggai, Sulawesi Tengah.
kita akan cek dulu barang yang kita pesan ini bagaimana. Apakah sudah bagaimana? Mana Arman nih? Arman. Banyak barang yang baru tiba ini. Arman, sudah dapat? Uang frak, ada uang frak? Sebayar? Oh iya. Triplex. Semua sudah dengan Beras. penitipan lain 30 dia. Oh iya. Truknya kapal 260. Oh iya. Penitipan 30. Oh iya. Oke, kalau gitu nanti di rumah sekalian nih. Iya, oke. Barang. Iya, sudah diambil. Jadi ini semua barang ini dari Provinsi Sulawesi Tengah, Kabupaten Banggai. Taliabu ini Provinsi Maluku Utara. Seperti itu. Jadi harusnya Kabupaten Pulau Taliabu ini digabung dengan Sultim, Sulawesi Timur. Karena upaya pemekaran Sultim itu masih kekurangan 2 kabupaten. Kalau kita masih tetap gabung Maluku Utara, maka itu justru mengganggu aktivitas pemerintahan karena potensi daerah tidak bisa masuk. Karena perdagangannya masuk ke Sulawesi Tengah. Iya, kalau gabung Sultim dekat, 1 malam sudah sampai di provinsi. Iya, kebutuhan dapur Taliabu, potensi alam Taliabu semua masuk di Sultim. Potensi pertanian, perkebunan, kelautan semua masuk di Sultim. Iya. Iya. Masalah BBM juga, kalau kita tidak gabung Sultim, kita buat pelanggaran terus karena ketika kita ambil di Sultim itu pidana. Tapi kalau kita sudah gabung dengan Sultim, maka itu tidak pidana lagi karena bagian dari jatah satu provinsi, jatah satu wilayah. Nah, kalau kita masih gabung dengan Maluku Utara, kita minta data jatah pembangunan tidak dikasih, macam-macam alasannya. Kalau memang provinsi tidak siap dengan Kabupaten Pulau Taliabu, lepas. Bergabung di. Iya, gabung Sultim itu lebih nyaman sebenarnya. Karena sampai kapanpun kita ini hubungan dagang ini tidak akan terlepas ini. Ini kebutuhan barang-barang ini semua ini, iya kan? Macam ini kunci emas, iya kan? Ini coklatos, iya kan? Nah, ini apa ini? Pikopi, iya kan? Ini gabin. Nah, semua kebutuhan ini dari Sulawesi Timur. Sulteng yang sekarang mewacanakan pemekaran provinsi Sultim. Maka kita harus gabung Sultim. Kalau kita masih provinsi Maluku Utara sampai kapanpun pembangunan tidak jalan, tidak akan jalan. Lihat ini. Ini terigu, ini gula, ini minyak goreng. Ya, semua ini dari Sulawesi Timur. Begitu. Beras, Masya Allah. Ini semua kebutuhan logistik warga Taliabu diambil dari Sulawesi Tengah. Sulawesi Tengah yang sedang mewacanakan provinsi Sultim, yaitu Banggai. Banggai bagi kepulauan dan Banggai Laut. Kalau tambah Pulau Taliabu sudah 4 kabupaten. Protes harus dikritik karena mungkin salah tulis. Nanti dikasih kompradornya, sesuaikan dengan fakta yang ada tuh. Begitu. Mungkin salah tulis atau salah lihat. Itu pentingnya kritis. Pentingnya kritis itu begitu. Jangan jalan bapece kita diam-diam terus. Telur. Nanti di rumah atau? Di rumah saja. Oh ya, oke.
Saya kira tadi malam sudah babongkar, saya tidurnya tak bangun tuh. Tidak, saat tidur saya berhenti kalau saya sudah tahu kapal. Kemarin kan saya pinjam saya 2 kali. Iya. Barang ini kalau saya lihat semua ambil kemarin. Iya. Tapi kita tahu. Oh, iya. Karena emang sekarang muatan terlalu banyak jadi tidak bisa bongkar satu kaligus dibobong Ya, satu hari. Kemarin jam 12 siang. Oh, sejam. Mungkin dari Luwu terlambat berangkat. Mungkin jam 12 malam dari Luwu atau jam 11. Karena mungkin pemuatan sampai malam. Turun kemarin itu 2 kali tuh. Dia juga 2 kali. Iya. Ini dia tidur. Iya. Tidak sabu apa ini bau-bau panjang lupa. Oh, ada sabuk bau-bau Dari 8 Oh, kamu orang antar penumpang ke Sabuk? jemput. Oh, jemput penumpang dari Sabuk. Bukan jemput, kita pergi mencari ini. Kalau Oh, iya. ada penumpang berarti Tapi dapat, ada banyak. ada alhamdulillah. Berapa orang? Itu kemarin saya dapat beberapa orang tapi Ada 5 orang? 600 lebih. Lumayan. Satu orang kena berapa? 10. 70 dari Bobong ke Enggele. Berarti penumpang Gele ini dari Bau-Bau. Di penumpang gini di penumpang lede. Oh, tapi turun Enggele. Naik rakit. Andai kata jalan bagus ke Lede bisa 100.000 antara satu orang kalau 7 orang 700.000 Ya, mungkin lebih mungkin dari sana. Ya, di sana di paling murah so yang ke sini paling murah sekali. Kalau di Bobong sana, Bobong Talo 50. Iya, mahal lah. Mahal mereka, maksudnya di sini yang paling murah. Kamu orang sampai sini 70, hanya tambah 20.000. 20.000. Perjalanan 26 kilo itu. Itu 26 kilo dari depan kantor DPR, dari bundaran itu. Dari Sampai sini 26. itu dari Talo itu. Kalau dari Talo itu tambah berapa? Dari Bobong Talo berapa jauhnya? 5 kilo. Dari 26 tambah 5, berarti 31. Dari itu juga ada kali kasih kita 50. Tapi yang dua orang kampung. 31 kilo, 70.000. Keramat Bobong 50. Baru enaknya mereka jalan. Turun di sini goyang. Baru jalan-jalan tidak baik nih. Kalau aspal mulus, sebenarnya Bobong Talo itu cukup 20.000. Tidak. Kalau Bobong itu atau Petamping Bobong itu cukup 20.000. Kenggele 70.000 secocok itu. Tidak, nanti kamu orang ambil penumpang Bobong kasih 20.000 saja supaya dia kasih turun harga bersaing. Jangan kita laut di sana kita orang kita itu. Oh, begitu ya. Panggile berarti orang gile saja. Oh, iya. Banyak Bobong. Tidak orang Bobong juga. Begitu Supaya jangan kita paksa salah. Oh, Jadi kalau iya. ada penumpang gile itu. Oh, iya. Nanti kita orang sudah full. Hmm. Macam ada orang yang mau datang lagi, anak sudah mau punya Bobong. Berarti dengan muatan. Oh, iya. Kalau pakai mobil Innova bisa itulah. Nanti yang tiada muatan naik mobil Innova tuh. Yang ada muatan naik di pick up. Supaya muatan dan penumpang dia punya frak. Kalau hanya tas saja naik Innova saja Bisa. Iya, bisa Supaya dengan saya bertaksi juga. Punya bos itu dia punya otot cuma pakai bos. Ada yang taksi di sini. Iya, daripada parkir, jangan beli oto kalau untuk parkir karena biaya perawatannya itu mahal. Beli oto itu untuk dipakai untuk cari uang. Jangan beli oto hanya untuk gaya. Itu rugi, Pak. Rugi besar. Karena pajaknya per tahun 3 jutaan, 2 jutaan paling rendah. Iya, belum susut ban. Ban itu per 5 tahun harus ganti walaupun tidak botak. Kalau tidak diganti itu bisa pecah di jalan, bisa terlabe. Karena dia ada kadaluarsanya itu ban. Begitu pula alat-alat di dalam ini. Ada masanya, ada masa berlakunya itu. Makanya kita harus miliki mobil betul-betul dipakai itu oto. Dan produktif menghasilkan uang. Kalau tidak, lebih jangan. Jangan ikut koruptor. Memang koruptor itu binatang itu. Harusnya dihukum mati mereka itu. Jadi koruptor. Koruptor itu koleksi mobil, koleksi macam-macam, bikin rumah mewah pakai uangnya rakyat. Baru cerita takar ruang lagi. Bilang masyarakat tidak berpajak. Siapa bilang? Ini ada pajak semua ini. Ini semua barang ini yang dimuat di kapal ini mengandung pajak. Tidak ada yang tersisa. Mobil ini pajaknya tertinggi di dunia. Itu di luar pajak progresif yang tiap tahun itu. Sudah bayar pajak mahal ini, harganya ini 2 kali lipat itu pajak semua itu. Misalnya harganya 50 juta, jadi 150 itu 200 jutanya itu pajak. Tapi namanya dikasih macam-macam. Sama dengan gaji DPR itu. 4 miliar 1 bulan itu DP nama dikasih macam-macam itu. Supaya tidak ketahuan. Supaya tidak tunjangan apa segala macam, reses apa. Tujuan orang untuk merampok uang negara dengan cara begitu. Jadi Indonesia ini sudah negara dengan pajak tertinggi di dunia yang diberikan oleh masyarakat. Padahal potensi alamnya terbesar di dunia.
Jadi masyarakatnya itu dijajah berlapis kali, ditindas. Oh, pakai air galon nih? Iya. Luar biasa. KM Elizabeth ini kapal yang melayani rute pelayaran laut dari Banggai Sulteng ke Taliabu, Maluku Utara, Kabupaten Pulau Taliabu, Provinsi Maluku Utara. Oke, kita balik dulu berhubung urusan barang sudah selesai. Apa kabar? Ambil apa barang? Oh, luar biasa. Ini banyak mobil pickup ini mau jemput barang di kapal. Pasar rakyat Desa Anggele, pasar tertua di Pulau Taliabu, Provinsi Maluku Utara. Pasar rakyat Desa Anggele, pasar tertua di Pulau Taliabu. Dulu ada bangunan di sini, tahun 80-an ada gedungnya di sini, tapi gedungnya sudah rusak, tidak ada yang mau rehab. Dengan alasan beraneka macam, sementara masyarakat sangat membutuhkan tempat ini untuk melakukan aktivitas perdagangan. Oke, kita akan jalan dulu kembali ke rumah. Ya, inilah aktivitas pasar di bawah terik matahari. Ya. Tidak ada yang peduli di sebuah kabupaten dengan tambang biji besi mencapai 4 juta ton per tahun, bahkan mungkin lebih. Itu laporan di Kementerian SDM yang disampaikan oleh Satgas Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional saat rapat di kantor Bupati Pulau Taliabu. Tapi negeri yang begini kaya raya, pasarnya di bawah panas terik matahari. Beginilah perlakuan pemerintah daerah Pulau Taliabu terhadap masyarakat bayar pajak. Aktivitas pasar rakyat. Ya, oh ini luluta ya, oh, roti. Roti ini lalampa, lalampa Taliabu, bukan lalampa atau boli. Ini apa ini? Puding. Puding. Ini apa ini? Kunyit. Kunyit. Ya, masya Allah. Luluta. Sayur. Sayur apa namanya nih, Bu? Oh, bayam. Sayur bayam. Wah, sana sarung buton, sarung adat. Iya. Ini sarung yang merupakan peninggalan kesultanan. Jadi buton sebagai dari kesultanan punya tradisi menggunakan sarung adat. Ini digunakan di acara pernikahan, Bu ya. Jadi setiap acara pernikahan harus pakai ini, baik bapak. Ini bapak-bapak yang ya, bapak-bapak ya. Ini ibu-ibu yang mana? Oh, ini untuk ibu-ibu. Tidak boleh tukar ya? Iya. Oh ya, ini untuk bapak, ini untuk ibu. Begitu, beginilah
Karena warga Taliabu ini 80% orang Buton, jadi harus menggunakan sarung adat Buton. Ini nasi kuning. Ini makanan adat Buton. Namanya suami. Jadi suami di sini bukan nama pasangan, tapi nama makanan. Kalau ini makanan Jawa, tahu. Makanan Jawa juga disukai oleh warga Taliabu. Ya. Ini aneka jenis pakaian. Oh, sandal ya, pakaiannya kaki, maksudnya pakaiannya kaki. Iya. Luar biasa, mantap sekali. Iya, inilah pasar Taliabu, pasar tertua pertama yang beratapkan langit, berdindingkan badai. Ini kosmetik, Bu ya? Jual kosmetik. Iya. Aneka macam kosmetik. Bagi yang ingin cantik silakan hadir di pasar Teluk Gelek. Perkakas, perias wajah. Ini aneka kuliner untuk mereka yang ingin berlayar di kapal dari dan ke Taliabu. Ya silakan mampir. Aneka kuliner ada di Teluk Gelek. Ketupat yang enak, suntung goreng, ikan bakar ada, jahe, bawang, rica, suami, makanan khas, makanan tradisional Buton Taliabu, ya Buton Taliabu. Ya. Tomat, ini tomat dari Sulawesi Tengah, Luk Banggai. Ya, rica juga dari Luk Banggai. Bawang juga dari Luk Banggai. Iya, di sini tapi orang tidak bisa menanam tomat, tidak tahu. Kecuali cengkeh baru tahu. Nah, cengkeh. Nah, ini alat dapur. Alat dapur juga dari Sulawesi Tengah ini, dari Sulawesi Tengah. Iya. Semua produk kebutuhan masyarakat diambil dari Provinsi Sulawesi Tengah yang sekarang mewacanakan Sulawesi Timur. Iya. Jadi beginilah bentuk pasar Teluk Gelek. Nah, ini aneka bekal untuk mereka yang mau berlayar. Ada snack, jagung apa namanya ini? Popcorn, jagung tembak. Nah, ini ke suami. Nah, keripik. Ya. Ada ubi rebus ini? Astagfirullah. Jagung dibilang ubi rebus, ya Allah, salah. Maaf. Ini jagung. Tidak ada ubi model begitu. Ada aqua yang bagi yang haus, aqua dingin. Ada lengkap. Keripik pisang. Wah, enak ini. Berapa nih? 1.000? Oh, 5.000. Iya. Ini apa? Telur apa nih, Bu? Telur ayam kampung. Telur ayam kampung atau ayam berapa satu? Dijual bagaimana ini? 5.000 satu butir. Oh, iya. Ikan bakar tidak? Tidak ada. Ini apa ini? Kadondong? Oh, kadondong. Ini nenas ya, bagi yang suka makan vitamin C ini. Ini juga sebenarnya penting ini bagi orang yang ingin membersihkan usus dan ingin memenuhi cadangan vitamin C dalam tubuh. Ya. Wah, ini juga banyak nih. Keripik apa namanya ini? Kue apa namanya ini? Kacang sembunyi. Wah, ini berapa satu bungkus ini? 5.000 dan aneka roti. Ini obat lapar semua ini, obat lapar ini. Kalau mau berlayar di kapal dari dan ke Taliabu, entah ke arah barat atau ke arah timur, beli makanan-makanan ini. Ya, beginilah bentuk pasar tertua di Pulau Taliabu, Provinsi Maluku Utara, berada di Desa Gelek, Kecamatan Taliabu Barat Laut, Provinsi Maluku Utara. Nah, di sana beraneka pakaian SI, second import. Ya. Kebutuhan para
masyarakat di pedesaan dan petani. Oke, kita sudah dari pasar Teluk Dermaga Onemai Salati atau warga Kecamatan Teluk Barat Laut. Sekarang kita akan balik ke rumah. Kamu Pak? Oh. Ya, inilah suasana jalan dari dan ke Teluk Nggele. Di depan ini ada kantor desa Nggele. Sebelah kiri tepat di tikungan. Dan di sanalah kita berdomisi. Bagi yang ingin belanja alat-alat mesin katintin, alat mesin senso, alat mesin motor, sedikit bahan bangunan, alat listrik, alat pertukangan, ya silakan mampir ke tempat saya di depan kantor desa Nggele, tepat di Tugu AMD. Ya, sini pas samping bengkel. Nah, oke, kita akan parkir dulu. Iya. Oke, sekian dulu perjalanan kita di hari ini. Semoga bisa membawa berkah bagi segenap warga Pulau Taliabu dan semua yang bisa menyaksikan video ini. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.